guys, salam rotate kembali dengan Captain Vincent. Ya, kembali di segmen Ceriko, cerita kokpit, cerita pengalaman seorang pilot selama dia terbang. Ya, tentunya ini merupakan cerita yang dikumpulkan pengalaman hidup ya sebagai seorang pilot lah, jam terbang kita seorang pilot. Jadi itu very valuable dan mungkin ketika ini diceritakan kepada kalian semua ini bisa menjadi sebuah cerita yang menginspirasi lah. Jadi hari ini saya akan sharing sedikit apa yang saya pernah rasakan mengenai pesawat mati lampu ketika di darat guys. Mati gelap gulita lagi malam hari lagi. Coba bisa bayangin nggak? Sebelum saya ceritakan, saya akan berikan waktu bagi kalian semua untuk subscribe ke channelnya. Bagi kalian semua yang belum subscribe ya, subscribe itu gratis loh guys. Dukung channel Captain Vincent supaya terus bisa berkembang di dunia itu. Oke? Oke, saya akan ceritakan bagaimana ceritanya mati lampu di darat guys. Waduh, ini ceritanya kaget. Saya waktu itu lagi Instagram live sebenarnya. Lagi Instagram atau YouTube live waktu itu. Jadi ceritanya seperti ini guys. Pada waktu itu saya lagi di dalam pesawat pada saat malam hari. Memang pesawat ini harus memiliki generator ketika dia lagi di darat. Apakah itu menggunakan APU? APU ini adalah generator yang mengeluarkan udara dan listrik. Biasa kita gunakan ya, kita kayak ada mesin jet satu kecil itu yang bunyinya kencang, yaitu untuk distribusikan listrik dan udara ketika pesawat itu lagi diparkir di darat. Kita bisa menggunakan itu atau kita bisa menggunakan GPU, itu ground power unit, dicolok listrik dari darat. Nah, bisa menggunakan listrik dari darat kah? Atau kita bisa juga menggunakan listrik dari generator. So, pada waktu itu memang it's common practice lah. Kita terbang seperti biasa. Kita terbang dari Jakarta ke Makassar waktu itu. Saya cek pesawatnya, pesawat ada di MI. Ya wajar, pesawat itu nggak mungkin ada 100% bersih semua. Mau apapun maskapai, pasti ada 1-2 alat-alat kecil yang masih oke lah. Memang rusak itu memang diperbolehkan dari maskapai, bukan maskapai saja, dari manufaktur untuk diterbangkan dalam kondisi defect. Nah, makanya kita harus mengacu ke minimum equipment list, di mana di MIL tersebut mengatakan kalau EPU-nya rusak, boleh dengan catatan ya, you harus punya ground power di sana supaya you bisa start pesawatnya. Kalau you nggak bisa start di sana ya mati juga pesawat, nyangkut di sana. Karena ya kita nggak akan bisa starter pesawatnya kalau kita nggak ada listrik kan sama udara. Dua ini wajib nih, listrik sama udara, kita baru bisa starter pesawatnya. So pada waktu kita periksa pesawat memang APU-nya rusak. Jadi APU-nya ini memang bermasalah. Nah mau nggak mau ya oke lah kita cek river semuanya normal, kita bisa terbang. Oke, akhirnya kita terbangin di Jakarta, dicolok sama GPU. Dan memang kondisi seperti itu biasanya panas karena kadang-kadang ada AC card-nya, kadang-kadang juga nggak dapat AC card, apa boleh buat. Tapi waktu itu saya di Jakarta saya dapat AC card. Kita pakai GPU, generator dari mobil, lalu kita pakai AC card. Pada waktu itu kita normal semuanya. Kita boarding, take off, kita ke Makassar, terbang, terus daratlah kita di Makassar. Seperti biasa, pesawat itu udah cukup normal. Yang di required itu kayak ada generator. Kita bayangkan itu sebagai generator. Pesawat ini punya generator kayak genset lah. Gensetnya ada berapa? Pesawat punya genset listrik sendiri, mesin juga bisa jadi genset dan 2 mesin genset. Jadi 1 genset aja udah cukup untuk ngidupin listriknya. So, dalam kondisi normal yang dinyalakan cuma 2, mesin kiri, mesin kanan udah cukup. Dia akan cukup kasih udara, suplai udara dan listrik kepada pesawat. Kita menggunakan listrik GPU ataupun APU itu hanya ketika kita mesin nggak nyala. Ketika mesin nyala kita nggak perlu. So kita menggunakan APU. Apa kalau misalnya nggak ada APU, kita menggunakan GPU ataupun colokan dari darat. Kita bisa pilih salah satu dari itu. Apapun itu, ketika engine nyala dimatiin semuanya. So dalam kondisi normal memang mesin 2 yang nyala. Nah, pada waktu itu kita akan mempersiapkan pesawat terbang dari Makassar ke Jakarta. Nah, sama seperti biasa, dicolok GPU, dan pada waktu itu tidak ada AC card. Waduh, itu panas waktu itu, AC card-nya rusak ya, namanya equipment ya, bisa aja rusak. Proses boarding sudah kita kerjakan, masuklah semua penumpangnya. Tiba-tiba GPU-nya nggak tahu, soketnya nggak tahu kayak gimana, itu lepas guys. Jadi pesawat yang udah dipersiapkan, kan bisa bayangkan nggak, pesawat malam-malam itu kan terang kayak gitu ya, orang udah duduk semua, dalam waktu split second sekali, ceklek, mati semua, gelap gulita, lampu emergensinya nyala. Wah, itu seperti gimana guys? Kalian bisa bayangkan nggak rasanya jadi orang-orang yang ngelihatnya di belakang, wah gelap sekali. Oke, langsung saya panggil lagi. Ground ini gimana sih, soketnya gimana sih, ini. Dipasang lagi, coba lagi, sekitar 2 menit, 3 menit, kita pasang lagi, nyala, jebret, cekrek, nyala lagi. Nggak lama lagi, mati lagi guys. 2 kali drop itu listrik, gelap gulita. Ya kali ini gensetnya mati, kagak bisa dipasang lagi. Akhirnya dia harus panggil lagi generator yang lain. Akhirnya kan perlu waktu. Ini sekitar 10 menit tuh manggil generator ini di sini.
Nah, di belakang tuh gelap gulita pakai pakai lampu emergency light. Nah, di belakang itu kan orang mengerikan dalam kondisi seperti itu ya. Akhirnya ada beberapa yang menyerah. Cap, saya nggak jadi naik deh. Ini saya mau ke Dubai besok, nggak bisa saya naik pesawat lain. Dia bilang kayak gitu. Wah, saya bilang, Bu, nggak apa-apa Bu. Saya coba beri ini kan arahan ke dia, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Ini kita juga udah biasa. Saya berusaha kalau bisa kita bantu lah orang. Orang itu bersikeras, tapi saya bujuk terus, Bu, nggak apa-apa Bu. Kita normal, kita listrik cuma perlu 2. Kita cuma perlu dari ini. Ini cuma sementara doang, cuma buat nyalain mesin doang. Ntar kalau nyalain mesin udah nggak kayak gini. Nggak. Dia takut. Jadi yang asumsi dia itu kalau dia mati dia bisa gelap di udara ya. Kalau gelap di udara saya juga nggak berani lah, bener nggak? Ibu-ibu itu bilang, waduh saya nggak mau deh, dia mau terbang ke Dubai. Tapi saya sama tim selalu ngomong, udah kalau bisa Bu, ini cuma sebentar doang. Ini paling 10 menit lagi, EPU datang, boarding selesai, kita berangkat take off. Habis itu ibu 2 jam lagi udah sampai di Jakarta. Nah terserah ibu mau gimana. Akhirnya setelah kita bujuk, ibu itu mau mengerti. Dan akhirnya setelah nyalain, oh itu kondisi panas banget guys. Panas, nggak ada udara kan. Saya bilang, buka semua pintu. Saya bilang, kalau saya pikirkan kalau udara, kalau cuma 1 pintu doang kan nggak bersirkulasi. Ya kita buka aja semua tuh. Yang bisa kita buka, sirkulasi udaranya normal. So kita ciptakan kayak ada tekanan udara lah. So ada udara keluar dari 1 pintu depan ke pintu belakang. Jadi orang-orang bisa bernapas dengan oksigen. Itu inisiatif saya waktu itu. Nah setelah itu semua sudah siap. Dan akhirnya saya bilang, Bu gimana? Ikut terbang? Udah ikut aja. Saya bilang udah tenang lah, kalau misalnya ada apa-apa juga saya juga nggak mau Bu, kalau saya juga punya keluarga, saya juga pengen pulang tentunya kan. Akhirnya saya sampaikan seperti itu dan akhirnya dia oke lah terbang. Dan akhirnya kita terbang sampai di Jakarta. Dia ngomong terima kasih ya Cap, terima kasih, dia bilang kayak gitu. Ya saya jelasin ke dia bahwa saya juga nggak mau ada apa-apa, saya juga nggak mau celaka. Itu maunya ya aman-aman aja lah. Ya, saya juga mau pulang ya Bu. Yang penting Ibu udah tahu sekarang bahwa yang diperlukan itu mesin itu kalau udah nyala, generator udah normal. AC pasti nyala, dingin kalau udah di udara. Terus listrik juga udah pasti normal dua-duanya. Ya, walaupun mati 1 ini juga kuat. Chance mati dua-duanya juga itu udah chance-nya kecil sekali. Walaupun begitu kita masih ada baterai ataupun aki, ya kita masih bisa gunakan itu untuk menerbangkan pesawat. So, zaman sekarang pesawat udah sangat reliable banget. Nggak perlu khawatir, backup redundancy sistemnya sudah luar biasa banyak. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share kalau video ini menginspirasi kalian ya, cerita-cerita seperti ini. Itulah guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa hit like dan subscribe. Dukung terus channel Kevin Vincent supaya terus berkembang di dunia itu. Terima kasih guys, sampai jumpa dan salam rotate. Halo guys, buat kalian semua para penggemar aviasi, tentunya kalian suka dong dengan seragam-seragam pilot. Nah, buat kalian semua yang ingin memiliki seragam pilot seperti ini, biasanya seragam ini tidak diperkenankan digunakan karena itu melambangkan perusahaan punya seragam. Nah, di sini saya buatkan sebuah kostum buat kalian semua. Feel free to use it karena ini tidak menyangkut ke maskapai penerbangan manapun. Ini merupakan sebuah kostum yang saya buat kalian semua para penggemar aviasi, mulai dari seragam lengkap, barnya, wing, begitu juga dengan topi dan perlengkapan pilot aslinya seperti bar dan dasinya yang biasa digunakan oleh para pilot ketika terbang. Hanya saja menggunakan lambang Flight Deck Indonesia yang tentunya diperkenankan buat kalian semua untuk gunakan kapanpun dan dimanapun. Tidak lupa bagi kalian semua yang suka versi casual, ini kita buat sebuah kaos hanya dengan wing. Bisa kalian gunakan mulai dari baju wing only, yang polo shirt seperti ini, dan juga kaos yang menggunakan wing bordir, dan juga kaos dengan versi full atribut seperti ini, dan juga ada versi anak-anaknya dan juga bayinya. Kalian bisa kunjungi Tokopedia Store kami, Captain Wear, atau bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca ini. Terima kasih guys, jumpa lagi di video berikutnya.